Shalom jemaat Tuhan, kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Sekarang marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihani kita dan membebaskan kita dari segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus dan melihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama sekarang menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Kita menyanyikan menemukan nama Yesus. Kita sama-sama katakan bahwa Tuhan kita, Dialah Tuhan yang hebat. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Haleluya.
namamu besar terpuji. Katakan yang terpuji disembah. Layak dipuji disembah, Bapa yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar layak dipuji disembah, Bapa yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar layak dipuji, layak dipuji disembah, Bapa yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Haleluya, namamu besar. Haleluya, namamu Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur karena hari ini kita berkesempatan untuk sekali lagi belajar daripada firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bersama pada hari ini. Dan sekarang tiba masanya kami mau belajar daripada firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang mendengar, supaya firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan seterusnya dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami sementara kami terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk hari ini ya, kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan yang diambil daripada Markus pasal 1 ayat 1 hingga 8. Nah, sebenarnya ini adalah satu petikan yang mana menggambarkan tentang seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk mendahulunya, yaitu Yohanes Pembaptis, ya. Dan kalau kita perhatikan, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang menjadi wakil terakhir dari Perjanjian Lama. Dia seperti seorang yang berdiri di antara transisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena di situ nanti tugasnya adalah untuk memperkenalkan tuku baru, ya, yaitu Yesus Kristus sendiri, untuk satu era yang baru dalam pelaksanaan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi dengan tema mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang didasarkan kepada Injil Markus pasal 1 ayat 1 hingga 8. Marilah kita bersama-sama belajar, ya, sebagian lagi daripada firman Tuhan, dan bagaimana firman Tuhan ini mempunyai relevannya atau hubung kaitnya untuk kita hari ini. Jadi yang pertama adalah kita melihat petikan ini dimulahkan dengan nubuat tentang Yohanes Pembaptis. Ya, di situ dikatakan seperti ada tertulis, ya, dalam Markus pasal 1 ayat 1 hingga 2 mengatakan,
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan persiapkan jalan bagimu." Jadi frasa seperti ada tertulis merupakan satu kalimat yang nanti dijelaskan dalam ayat 4. Kita akan jumpa lagi itu di dalam ayat 4 berikutnya. Ini menunjukkan bahwa telah ada nubuat, bahwa ada seseorang yang akan mendahului kedatangan Tuhan. Ya, jadi kalimat ini merupakan sebuah rumusan yang dipakai untuk menunjukkan bahwa seperti ada satu kontrak, ya, seperti ada satu janji, dan ini tidak dapat diubah. Maksudnya ini merupakan satu nubuat mengenai seorang yang dicatatkan di dalam Maliaki pasal 3 ayat 1 dan juga Yesaya pasal 40 ayat 3, di mana dikatakan orang tersebut akan mendahului dan membuka pengetahuan orang lain mengenai seseorang yang akan datang, yang mana seseorang itu sebenarnya adalah seorang yang dijanjikan oleh Allah sendiri, dan dia datang sebagai Yesus Kristus. Seorang itu adalah Allah sendiri yang datang sebagai Yesus Kristus. Jadi maksudnya nubuat itu dengan adanya Yohanes Pembaptis sebenarnya adalah satu penggenapan akan janji atau nubuat Tuhan. Hari ini, ya, kalau dahulu kita ada Yohanes Pembaptis yang dipanggil dan mendahului, membuka atau mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hari ini, kalau kita terapkan ini atau kalau kita terjemahkan ini, kita adalah Yohanes tersebut. Kita mungkin dipanggil bukan seistimewa Yohanes, ya, tapi pastinya setiap kita sudah mempunyai perancangan Allah sendiri, ya. Panggilan itu disertai dengan perancangan Allah sendiri, walaupun mungkin itu berbeza di antara kita. Persoalannya yang pertama adalah, adakah kita tahu rancangan Allah tersebut? Ini adalah satu pencarian di dalam diri kita, dan kita perlu bertanya, mengapa kita ada di dunia ini, di tempat tertentu, pada masa tertentu? Adakah itu kebetulan? Saya percaya, sebagai orang percaya, pastinya kita mengerti bahwa kesimpulan khususnya adalah kita hidup dengan tujuan. Yang pasti segala-galanya adalah dari Dia, untuk Dia. Nah, perkara yang kedua adalah dikatakan juga dalam ayat berikutnya, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil. Nah, ini kita lompat sedikit di dalam Markus pasal 1 ayat 4e, di mana dikatakan di situ, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Jadi sekali lagi, kalau tadi perkataan seperti ada tertulis, yang mana adalah satu catatan nubuatan yang digenapi, yang kedua ini adalah demikianlah. Perkataan demikianlah menjelaskan tentang bukan saja satu rancangan atau nubuat yang telah atau sudah menjadi kenyataan, tetapi pelaksanaan kepada rancangan itu sendiri adalah mengikut sepenuhnya apa yang seperti yang dirancangkan, apa yang dirancangkan. Dalam hal ini, Yohanes tampil sebagai penggenapan dari nubuat yang sudah dinyatakan dalam Perjanjian Lama, dan sesuai dengan tujuan tujuannya, Yohanes mentaati kehendak Allah itu sendiri. Firman Tuhan juga menyatakan dengan jelas bahwa Yohanes Pembaptis mentaati seluruh amanat
yang telah dipercayakan kepadanya sampai akhir hidupnya. Artinya demikianlah di sini, perkataan demikianlah di sini bukan saja menunjukkan bahwa janji itu telah digenapi dengan tampilnya Yohanes Pembaptis, tetapi cara atau bagaimana pelaksanaan nubuat itu juga adalah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu maksudnya demikianlah. Jadi ini juga satu cabaran kepada kita semua yang telah dipanggil untuk rencananya yang indah. Ya. Adakah kita mentaati sepenuhnya panggilan Tuhan atas kita atau sebaliknya? Itu adalah persoalan yang perlu kita tanya diri kita sendiri. Namun kita harus mengerti bahwa dalam konteks sekarang, panggilan ini tidak hanya merujuk kepada mereka yang melayani sepenuh masa, tapi juga kepada semua orang yang telah mengalami pertobatan atau kelahiran baru. Pengalaman pertobatan itu sendiri merupakan satu perkara yang paling nyata atau yang paling mudah tentang bagaimana kita menyediakan jalan Tuhan kepada orang lain atau bagi Tuhan kepada orang itu. Maksudnya pengalaman pertobatan kita, bagaimana kita menerima Kristus, bagaimana hidup kita diubahkan, adalah cara yang sangat sederhana bagaimana kita membuka jalan bagi Tuhan untuk orang itu, atau kepada orang itu untuk dia menemukan Tuhan karena dari kesaksian kita. Jadi itulah caranya bagaimana kita memainkan peranan untuk membuka jalan bagi Tuhan supaya orang lain juga mengenal Kristus, supaya orang lain juga dapat datang kepada Tuhan sebagaimana yang Yohanes telah lakukan ketika dia tampil di padang gurun dan berseru-seru untuk sebuah pertobatan kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, perkara yang kedua adalah dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan ini, ya, kita juga melihat peranan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ya, untuk memenuhi panggilannya. Nah, yang pertama adalah dia memperkenalkan Kristus, ya, itu adalah peranan Yohanes yang pertama, yaitu memperkenalkan Kristus. Dalam Markus pasal 1 ayat 3 mengatakan, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi tugas utama Yohanes di sini adalah persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dalam berkata yang lain, di sini dia sebenarnya sedang memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Dan di sini juga kita melihat bahwa dia telah melakukan ini bukan saja pada waktu itu, tapi sepanjang hidupnya. Kemana-mana dia pergi, hanya satu perkara yang menjadi matlamatnya, yaitu memperkenalkan Yesus. Dia memperkenalkan Kristus bukan saja dari perkataan-perkataan yang diucapkannya, tapi juga melalui cara hidupnya. Dan sampai akhir hidupnya, itulah yang dia lakukan. Boleh dikatakan, tiada perkara lain lagi yang dilakukan oleh Yohanes selain daripada semata-mata mengkabarkan, dan apabila Yesus telah kembali ke surga, apa yang telah ditinggalkan oleh Yohanes terus menerus menjadi satu pimpinan berguna sampai kepada kita hari ini. Jadi bagaimana pula dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Sudahkah kita meluruskan jalan baginya? Dengan cara bagaimana kita bersaksi, dengan cara bagaimana kita mengungsikan firman Tuhan kepada orang lain, dengan cara bagaimana kita menjelaskan siapa Yesus itu kepada orang lain, ya,
Kadang-kadang mungkin kita bertanya, apa maksudnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Adakah seperti dia perlu ada jalan terbuka baru dia boleh jalan? Sebenarnya ini hanyalah satu perkataan yang sangat terhad untuk menggambarkan makna mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana supaya Yesus itu diperkenalkan, Yesus itu diberitahu, Yesus itu dijelaskan. Dan ini biasa kita praktikkan di dalam penginjilan. Ya, itulah maksudnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan Tuhan perlu itu jalan, ya. Tapi bagaimana supaya kita membuka jalan itu, memperkenalkan Yesus, mengungsikan Yesus, menerangkan tentang siapa Yesus, supaya orang yang tidak mengerti, orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang tidak tahu tentang siapa Yesus ini, mereka akan dengar sampai mereka tahu, sampai mereka paham, dan seterusnya menerima dia sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Itulah maksudnya menjelaskan atau meluruskan atau mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi sementara kita berpeluang, marilah kita laksanakan peranan ini. Marilah kita sama-sama memainkan peranan ini supaya kita dapat memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Tanamkan ini sebagai satu komitmen kita yang paling mendasar sebagai orang percaya. Karena di dalam hidup ini ada banyak tujuan, tapi satu-satunya tujuan yang paling utama sebagai orang percaya, yang mana pelaksanaan kepada tujuan ini adalah seperti bekal hidup kita, bukan hanya sekarang, tapi juga sampai kita meninggalkan dunia ini, adalah dengan memperkenalkan Kristus, mengungsikan Kristus kepada orang lain. Nah, selain daripada itu, kita juga melihat bahwa peranan Yohanes Pembaptis adalah menyerukan pertobatan. Dalam Markus pasal 1 ayat 4 hingga 5 mengatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea, daerah Yudea, dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Di sini kita melihat bahwa Yohanes mendorong agar orang-orang yang mendengar seruannya agar bertobat, meminta diri mereka dibaptis sebagai tanda mendapat pengampunan dari Allah. Dan jelas sekali di sini bahwa Tuhan memberkati usahanya melalui respon orang-orang dari Yudea, dari Yerusalem yang datang untuk mengaku dosa, bertobat, dan seterusnya dibaptiskan. Kita akhirnya tahu bahwa Yohanes telah memperhambakan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan dan melaksanakan amanatnya sampai akhir hidupnya. Ya. Dan ini juga satu motivasi ya untuk kita semua. Karena kalau kita perhatikan rahasia daripada keberhasilan Yohanes Pembaptis ini adalah dia melakukan panggilannya, melaksanakan amanatnya dengan melakukan kehendak Allah sepenuhnya dan mengikuti jalan-jalannya. Dan karena itu kuasa Allah senantiasa menyertai dia, mengurapi pelayanannya. Nah, jadi dalam hal ini adalah satu teladan yang sangat sederhana tapi sangat penting untuk kita. Karena kuncinya adalah kita hanya perlu melakukan kehendak Tuhan, mengikuti jalan-jalannya. Tidak kira sesederhana macam mana cara dan pembawaan kita ketika kita mengungsikan atau memberitakan Injil, Tuhan pasti memperkenankannya dan Tuhan pasti memberkatinya. Oleh itu janganlah jemu-jemu untuk terus mengungsikan kabar baik kepada setiap orang dalam setiap kesempatan yang kita ada. Nah, perkara yang ketiga di dalam khotbah kita pada hari ini adalah
kita juga melihat kedudukan Yohanes Pembaptis, ya. Walaupun saya percaya secara umum kita sudah tahu tugasnya yang utama dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi perlu juga kita jelaskan apa pandangan Yohanes Pembaptis sendiri mengenai panggilan ini. Ini penting karena ini nanti akan mengajar kita bagaimana membawa diri kita di saat panggilan tertinggi diberikan kepada kita. Kita perlu sentiasa mempunyai kerendahan hati dan meletakkan posisi kita di tempat yang sewajarnya, sebagaimana yang layaknya kita sebagai hamba Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di sini, ada kata-kata Yohanes Pembaptis di sini yang dia coba gambarkan tentang siapa dia sebenarnya, siapa atau apa kedudukannya di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa membuka tali kasutnya pun tidak layak. Ini kata-katanya sendiri. Dalam Markus pasal 1 ayat 6 hingga 7 dikatakan di situ, Yohanes memakai Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Yohanes sebenarnya boleh saja membanggakan diri atas pemilihannya dan keberhasilannya. Namun ia tidak mengambil kemuliaan itu untuk dirinya. Sebenarnya bila saya merenungkan tentang Yohanes Pembaptis ini, dia mempunyai kedudukan dalam sejarah pelaksanaan pekerjaan Tuhan sebenarnya. Bayangkan, dia seperti seorang yang berdiri di antara dua era yang berbeza, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di situ dia menjadi orang tengah, yang mana nanti tugasnya adalah memberitahu tentang seseorang yang akan memimpin kita di era yang baru, yang mana dalam Alkitab kita kenal sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada juga menyebut Oda Lama, Oda Baru. Ya, apapun, kita melihat peranan Yohanes Pembaptis di situ sangat besar. Ya. Tetapi kita melihat di sini justru ia mengembalikan keistimewaan dan kemegahan itu kepada orang yang sepatutnya menerima. Di tengah popularitinya, dia memberitahu kepada orang banyak bahwa ada pribadi yang jauh lebih berkuasa dan lebih mulia. Sampai membuka tali kasutnya pun dia mengatakan dia tidak layak. Jadi jelas sekali di sini bahwa Yohanes Pembaptis bukan saja sederhana dalam penampilannya, tapi juga penuh dengan kerendahan hati dalam pelayanannya. Hal ini disebabkan karena dia sungguh-sungguh sadar bahwa dirinya bukanlah tokoh utama, melainkan hanya utusan yang mendahului kedatangan sang tokoh utama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi dalam hal ini kita percaya bahwa apabila kita melayani Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena anugerahnya. Kita semua didorong untuk mempunyai kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menganggap dirinya paling hebat atau lebih pintar, paling kaya dan sebagainya. Tetapi kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah bukan siapa-siapa, tapi telah dijadikan sesiapa oleh Tuhan. Jadi kalau akhirnya kita dapat melayani, itu bukan karena kita lebih rohani, kita lebih hebat, kita lebih mempunyai karunia, talenta, dan sebagainya. Tapi itu hanyalah karena kita
mendapat anugerah daripada Tuhan. Selain daripada itu, Yohanes Pembaptis juga mengatakan dia hanya membaptis dengan air. Dalam Markus pasal 1 ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, Yohanes di sini menyatakan bahwa dia yang datang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dari segi makna rohani, pastilah dua bentuk baptisan ini tidak mempunyai perbedaan yang besar untuk merendahkan satu dengan yang lainnya. Ya, walaupun ada beza. Ya, tapi bukan perbedaan itu bukan untuk merendahkan yang ini lebih hebat, yang itu lebih hebat. Ya. Maksudnya apabila Yohanes Pembaptis mengatakan saya hanya membaptis dengan air, tapi orang selepasnya akan membaptis dengan Roh. Ya, memang ada satu perbedaan yang dari segi nilai atau kuasanya. Ya. Tetapi dalam konteks kedudukan Yohanes Pembaptis, sebenarnya dia timbulkan ini untuk sekali lagi menyatakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Ya. Di sini dia coba memberitahu bahwa Yesus itu adalah seorang yang lebih luar biasa, lebih hebat berbanding dengan dia. Walaupun dalam perkara ini tidak dapat disangkal, ya, maksudnya dari segi baptisan Yesus lebih tinggi dari baptisan Yohanes, karena pencurahan Roh Kudus itu sendiri merupakan ciri atau ya ciri zaman mesianik, ya, yaitu zaman mesianik ini adalah di antara kedatangan yang pertama dan kedatangan kedua Kristus. Maksudnya selepas dia datang untuk pertama kali sampailah nanti kedatangan yang kedua kali, itu adalah kadang-kadang kita menyebutnya sebagai zaman mesianik. Ya, ini hanyalah satu istilah. Tapi apa yang paling penting di situ adalah zaman itu ditandai dengan pelayanan-pelayanan Roh, dan ini diberikan oleh Yesus sendiri. Dan ini yang Yohanes Pembaptis coba nyatakan. Ya, artinya pembaptisan Yesus itu adalah sesuatu yang akan mengiringi, menandai pelayanan-pelayanan kita seterusnya sampailah kedatangannya yang kedua kali. Dan di sini kita melihat, ya, sekali lagi Yohanes sebenarnya berusaha menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa. Ya. Walaupun peranannya sangat penting. Tetapi seperti yang saya nyatakan di sini, yang firman Tuhan nyatakan di sini, Yohanes coba menunjukkan supaya orang lain harus melihat Yesus itu sebagai pribadi yang utama. Dan di sini kita belajar bahwa jangan sama sekali mengambil kesempatan atau mencuri kemuliaan Tuhan dengan meninggikan diri. Hasil pelayanan yang sebenarnya terjadi hanya karena anugerah Tuhan sendiri. Besar atau kecil, tinggi atau rendah, nilai apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak penting. Karena selama kita lakukan untuk Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati dan seikhlasnya, maka yakin sahaja bahwa kita sudah melakukan apa yang termampu. Dan selebihnya biarlah Tuhan sendiri yang melaksanakannya atau perhitungkan untuk kita. Jadi sebagai kesimpulan, Yohanes Pembaptis adalah seorang pemberita Injil yang berpenampilan sangat sederhana tetapi berani. Dengan suara yang lantang dia menyeru pertobatan, mengingatkan kepada semua orang bahwa kerajaan surga sudah dekat. Alkitab menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini merupakan pembuka jalan bagi Kristus. Meskipun demikian, dia tidak sama sekali melihat bahwa dia itu adalah orang yang penting atau berpengaruh. Dengan jujur, ia menganggap bahwa Kristus lebih berkuasa daripadanya, dan itulah yang dia nyatakan apabila dia menggambarkan tentang kedudukannya. Dengan kata lain, dia selalu mengarahkan orang kepada Kristus dan bukan kepada dirinya sendiri.
Dia pernah mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Artinya, ia coba menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya yang harus mereka ikuti dan siapa yang mereka harus sembah. Hanya Kristuslah yang layak untuk menerima segala kemuliaan, hormat, dan pujian ini. Dan sekali lagi untuk kita, ya, peranan kita dalam membuka jalan bagi Tuhan adalah satu peranan yang sangat penting. Tapi ingat, di dalam semua ini kita harus jangan lupa, jangan alpa, atau menjadikannya sebagai satu cara untuk kita mencari nama dan sebagainya. Sebaliknya, fokus kita adalah terus-menerus memperkenalkan Yesus, terus-menerus mengkabarkan tentang Injil kepada ramai orang, supaya lebih ramai orang diselamatkan. Jadi sementara musim Adventus ini yang bermaksud kedatangan Tuhan, ya marilah kita menggunakannya sebagai sebagai cara untuk kita memperkenalkan Kristus dalam sambutan Christmas kita yang akan datang ini, ya, supaya dalam Christmas tahun ini kita bukan hanya bercakap mengenai kelahirannya, tetapi kita bercakap mengenai bagaimana kita mempersiapkan orang untuk menanti kedatangannya yang kedua kali. Ya, sebab sambutan Christmas ini adalah sudah berlalu. Ini kita lakukan untuk sambutan kedatangan yang pertama. Tapi apa yang paling penting sekarang adalah untuk kedatangannya yang kedua. Jadi semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami terus bersyukur untuk kesempatan sekali lagi di dalam mempelajari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini akan terus mendorong kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami sebagai Yohanes Pembaptis era baru ini. Kiranya Tuhan menggunakan kami, memakai kami dengan kuasa yang datang daripada Tuhan sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segenap jiwaku. Mari kita bersama-sama sekarang doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita semua sekali lagi menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita.